Hello guys, welcome back again to Mr. Sam's class into the learning session number 2 talking about abstract noun. So for the last week we had a discussion about suggestion. Jadi kita kemarin di pembelajaran minggu lalu itu udah belajar mengenai suggestion, bahkan sering mengajak kalian atau meminta kalian untuk mencari beberapa perbedaan atau bahkan persamaan di antara suggestion, recommendations, or even advice. So, sebagian dari kalian, menurut apa yang sudah saya nilai itu, sudah mampu memberikan kesimpulan terhadap poin yang saya minta. And I am so proud of that you could do that well. Thank you very much. I appreciate it so much. Nah, sebagai bentuk intermezzonya di pembelajaran hari ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan mengenai apa yang kita pelajari kemarin itu. Jadi saya sudah membuat ringkasan yang setidaknya itu bentuknya lebih simpel sedikit tentang perbedaan ataupun persamaan antara suggestions, recommendations, or even advices, or even ideas also. So, as you know, suggestions are weaker than recommendation because the suggestions given are not based on the suggestions giver experiences, instead stuff they have heard, seen, or read in the past. Meanwhile, recommendations are the opposite of suggestion, but still they are considered as the part of the official suggestions. What makes them similar is because they come or are given as a part of consideration for someone. Nah, jadi, suggestions itu sifatnya lebih lemah daripada recommendations karena suggestion itu diberikan tidak berdasarkan pengalaman dari orang yang menyatakan suggestion itu sendiri. Malahan, suggestions ini berasalkan dari apa yang mereka lihat saja, apa yang mereka dengar saja, atau pernah baca sebelumnya. Sedangkan, berbeda dengan suggestions, recommendations itu seperti yang kalian tangkap dan telah kalian berikan kepada Sir. Rekomendasi itu sifatnya lebih keterbalikan daripada suggestion, di mana rekomendasi yang diberikan oleh seseorang itu memang berdasarkan pengalaman mereka pribadi. Maka mereka berani untuk memberikan saran atau rekomendasi ini. But still, suggestions or even recommendations it is also considered as a part of suggestion. Nah, besides suggestions and recommendations, there is a thing called advice. You maybe know about advice. What is advice? It is given as an opinion about what someone should do under the particular situation based on a sense of counsel. Dari apa yang kalian simpulkan, hampir kebanyakan dari kalian semua menyatakan bahwasanya advice itu adalah suatu bentuk idea, pemahaman atau pemikiran dari seseorang yang memang dia tahu bahwasanya ini adalah benar, kemudian diberikan ataupun dinyatakan kepada orang lain yang membutuhkan advice tersebut. So, like its definitions, it is based on a sense of counsel. Nah, unlike advice, there's something we almost forgot also. Kemarin sebenarnya kita itu agak hampir lupa satu hal yang keterbalikan dari advice tersebut. Kalau tadi kan recommendations itu the opposite of suggestions, so there is an opposite of advice. There is a thing we call as idea. So ideas come by processing them in the mind with existing background knowledge. Therefore, ideas are personal and can be different from one person to another. Jika tadi kita berbicara tentang advice itu karena seseorang mengetahui bahwasanya itu benar menurut perilaku ataupun kebiasaan yang sudah dilakukannya kemudian di masa lampau, idea ini lebih terhadap suatu opinions, pendapat, pemikiran ataupun pemahaman karena seseorang ataupun orang yang menyatakan ini memang berada di lingkungan tersebut. Misalnya nih, seorang anak murid menanyakan saran kepada seorang guru bahasa Inggris, misalnya kepada Sir. Sir, kalau misalnya saya ingin
if I want to be so fluent to speak in English, what should I do first? Misalnya kan seorang anak ini dia agak awam tentang English subject dan dia menanyakan gimana caranya untuk bisa ngomong bahasa Inggris lebih fluently, to be more fluent, untuk lebih fasih lagi kepada seorang guru bahasa Inggris. Kemudian Kaiser kan yang udah agak berpengalaman di bidang tersebut, saya bilang, just make English as your habitual. Buatlah English itu menjadi suatu kebiasaan Anda, so that you will be able to speak as like a native speaker. And that's all. The case is solved. Nah, begitu contohnya. Nah, kemudian untuk topik kita hari ini, sebenarnya ini agak lari sih sedikit daripada suggestion. Tapi, ini sebenarnya harus dijadikan suatu pemahaman dasar. Pemahaman dasar, a fundamental learning, or a fundamental thought about suggestion. Where, do you know that whether it is suggestions, recommendations, advice, or even ideas, they are classified as an abstract noun? Jadi kalian tahu nggak sih sebenarnya bahwasanya suggestion, recommendations, advice, or even ideas, they are classified as an abstract noun. Wait, what is abstract noun? Apa sih itu abstract noun? So, abstract noun adalah sebuah kata benda. Kalian kan sudah tahu apa itu noun, kata benda. Tapi, kata benda ini sifatnya lebih ke tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah. So, it is like our talk, our concept, feeling, state, or quality. An example like thought, curiosity, happiness, freedom, imagination, hate, love, and kindness. Those all examples are the kinds of abstract noun. Kata-kata benda di atas itu, kalau kita lihat tadi, sifatnya kan dapat dipahami dan dapat dibayangkan, namun tidak dapat disentuh atau dilihat dengan panca indera kita seperti mata. Why? Because they don't have a physical existence. Mereka itu nggak punya wujud nyata, tampak secara fisik. Bahkan, untuk beberapa gagasan dari beberapa expert lainnya, ataupun dari beberapa sumber from any other sources, ada yang menyatakan bahwasanya abstract noun itu mereka tidak dapat dihitungkan, sifatnya abstrak. Kayak misalnya, your idea, pendapatmu, your opinion, it is an uncountable noun. Jadi dia tidak dapat dihitung. They say it like that. And do you know one thing about abstract noun? Abstract noun is formed from a derivation process. Abstract noun itu terbentuk dari proses derivation juga. Again, what is derivation? What is derivation? So, derivation itu adalah salah satu istilah yang sering kali dipakai di dalam kajian linguistik. Tepatnya di bidang morfologi, di mana itu berbicara tentang proses pembentukan, atau lebih tepatnya perubahan suatu kata dari kata asalnya ke bentuk yang lain, dengan menambahkan beberapa affix. Do you know what is affix? In Indonesian language, it gonna be called as imbuhan. Yeah, in linguistics, an affix is a morpheme that is attached to a word stem to form new word or word form. Jadi affix itu adalah kata imbuhan. Kalau kita tahu kan kata imbuhan itu ada dia imbuhan di depan, imbuhan di belakang, ada yang imbuhan di tengah. Jadi kata ini kalau dilengketkan ke suatu kata dasar, dia itu akan mengubah makna katanya. Nah, salah satu sifat affix itu, dia bisa bersifat derivational, mengubah makna katanya secara literal. They can or it is able to change the literal meaning of a stem. Yang dimaksud dengan stem ini ialah kata dasar. Nah, kalau dia mampu mengubah kata dasarnya secara literal meaning, it is called as a derivational affixes. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu mengubah literal meaningnya, it is called as an inflectional affixes. Contohnya, kalau pemakaian kata suffix yang s
ataupun ed ini. Misalnya kan dari run ke runs, karena subjeknya itu orang ketiga tunggal, she, he, or it. Nah, itu kan tetap runs itu berlari. Dia cuma dibikin kata s di penambahan di akhirnya supaya menandakan bahwasanya subjek yang melakukan kegiatan tersebut adalah subjek ketiga tunggal. Sedangkan kalau misalnya dari rational morpheme ini, contohnya kalau saya bilang dari run, lari, to be running, pelarian. Nah, itu kan maknanya udah beda. Run, verb to be running, and to be a noun. Nah, itulah yang dimaksud dengan derivational. Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, bahwasanya affix itu in Indonesian language could be known as imbuhan. So, in English, there are kinds of affix. Yang paling banyak diketahui itu ialah yang ketiga ini, start from the prefix, where it appears before the stem. Itu adalah kata imbuhan yang datang sebelum kata dasarnya. Contohnya bisa kita lihat di sini, restart. Start di sini bisa kita mulai. Dengan restart ini memulai ulang. Kemudian ada infix. It appears in the middle of the stem. Nah, kalau infix ini in English sebenarnya dia agak jarang. Kecuali pemakaian bahasa Inggris yang digabungkan dengan pemakaian bahasa lainnya. Jadi bahasa Inggris ini digabungkan dengan bahasa native lainnya. Misalnya ini ada seperti yang saya dapat. Absolutely. Saya nggak tahu apa sih. Nah, kemudian yang terakhir ini yang ketiga yang paling sering juga kita lihat. Suffix. It appears after the stem. Nah, contohnya kok hilang? Nah, contohnya suffix itu kan bisa kita lihat sendiri. Misalnya tadi kind. Contoh di sini. Where is? Nah, kind. Kind itu baik. Tapi setelah ditambahkan nice di sini sebagai contoh suffixnya, dia menjadi kindness. Kebaikan. Nah, itu adalah contoh dari derivation. Mengubah kata kind yang awalnya adjective to be a noun, kindness. Nah, itu adalah contoh abstract noun sebagai yang terbentuk dari derivational process. Tapi inti dari hal yang telah saya jabarkan di sini ialah suggestions, recommendations, advice, or idea could be classified as an abstract noun. Tapi mengapa? Apa kesimpulannya? Sir bikin di sini tanda tanya karena Sir ingin kalian menyimpulkannya langsung kepada Sir. Paparkanlah tersebut dalam suatu bentuk paragraf. At least it contains 8 sentences. Nah, sebagai bentuk tugas kita untuk di minggu ini, tolong kalian paparkan pemahaman kalian. Kenapa sih suggestion, recommendation, advice, or even ideas classified into an abstract noun? Setelah kalian memahami slide presentasi ini. So, I think that is enough for today. Thank you very much for paying me attention. It is kind of you. It is a very kind thing of you. Thank you very much and see you for the next presentations.